Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarul Ramadan. Saya dari jurusan FTKI Fakultas Sistem Informasi. Saya di sini ingin membacakan ringkasan jurnal yang tentang penerapan metode SDLC Sistem Informasi Real-Count Pemilu Registrasi DPR RI Daerah Pemilihan Banten 2 tahun 2019. Itu ada yang bikin ada Andri Gunawan dari Universitas Serang Raya, ada juga dari Yudi Faturrahman dari Universitas Serang Raya. Di sini saya dibuat jurnalnya tahun 2009, sumbernya itu online. Latar belakang yang saya ringkas itu ada penghitungan suara hasil pemilu registrasi untuk disingkat pilat di 3 kota, kabupaten, provinsi, dan nasional. Dalam implementasi membuat waktu yang cukup lama sehingga suara tersebut dapat diketahui apabila menggunakan teknik menghitung manual. Pengumpulan data hasil rekapitulasi di lapangan seringkali terjadi selisih antara angka dan tentara dalam kertas hasil perhitungan dengan data perolehan suara. Hasil pemilu legislatif dengan kecepatan data perolehan suara yang dapat diakses secara real time. Dibutuhkan suara di seluruh lokasi penghitungan suara. Terus metode pembangunan perangkat lunak yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah metode Software Development Life Cycle. Penelitian ini akan mengurangi aktivitas yang dihasilkan pada masing-masing tahapan pembangunan. Yang B, ada fokus penelitian atau rumusan masalah. Berdasarkan jurnal yang saya analis, dapat diketahui beberapa rumusan masalah yang terdapat pada jurnal, yaitu 1. Software apa yang harus digunakan untuk perhitungan real count pemilu. 2. Apakah dengan adanya software terbaru penghitungan real count jadi lebih mudah? Menurut saya yang kedua itu bisa lebih mudah karena mengikuti perkembangan zaman. Terus yang C, ada kajian teori. Kajian teorinya adalah pemilu registratif atau disingkat pileg di tingkat kota, kabupaten, provinsi, dan nasional. Dalam pelaksanaannya membutuhkan waktu yang cukup lama dalam menghitung hasil suara jika menggunakan teknik penghitungan. Jadi itu masih pakai perhitungan manual. Hal tersebut bisa saja terjadi di tingkat tempat pengurusan suara, ada di kelurahan, kecamatan, atau di tempat KPU. Saat ini namanya sistem penghitungan suara. Proses penghitungan menggunakan metode sensus karena suara dari seluruh TPS dihitung untuk rekapitulasi elektronik menggunakan hasil rekapitulasi. Untuk ini bukan hasil resmi penghitungan. Meski demikian, real count dianggap cukup detail karena penghitungan suara dan sumber datanya merupakan dokumen hasil penghitungan
manual yang digitalisasi. Yang lebih menarik, teknologi memungkinkan data hasil penghitungan suara di track hingga tingkat TPS, sehingga jika tak percaya pada hasil rekapitulasi yang tampil di real call, setiap orang bisa melacak dan menghitung sendiri. Terus metode penelitiannya itu, metode penelitian teorinya pendukung untuk membangun aplikasi real call Pileg DPRI Dapil Banten 2 berbasis web. Itu ada software development. Menurut Roger Spreeman, software development lab adalah proses pengembangan atau mengubah sesuatu sistem lunak dengan menggunakan metodologi yang digunakan orang untuk mengembangkan sistem perangkat lunak. Terus ada PHP. PHP merupakan bahasa berbentuk script yang ditempatkan di dalam server baru kemudian diproses. Bahasa pemrograman ini dirancang khusus untuk membentuk web dinamis, sedangkan menurut Anhar, PHP adalah singkatan dari yaitu bahasa pemrograman web server-side yang bersifat pensor. Terus ada juga MySQL. Kalau MySQL itu dia buat server atau database yang mendukung bahasa basis data. Pencarian MySQL itu adalah software open source yang digunakan untuk membuat database. Terus ada juga terus MySQL itu buat konsep utama. Jadi itu dia pakai ini penelitiannya memakai MySQL itu untuk konsep utama dalam basis data sejak lama. Terus keadaan sistem database dapat diketahui dari cara kerja optimal optimizernya dalam melakukan proses perintah-perintah SQL yang dibuat oleh user maupun program-program. Dari hasil penelitian atau temuan dan pembahasan, hasilnya adalah dalam pengembangan aplikasi real call pemilu registratif berbasis web ini dibagi 5. Itu tahap sesuai dengan metode software development, yaitu planning, analysis, design, implementation atau testing dan integration. Terus yang pertama yang dapat dari planning itu tahap perencanaannya. Sistem merupakan langkah-langkah pertama dalam proses pengembangan sistem yang terdapat dari identifikasi, seleksi, dan perancangan sistem. 1. Dalam mengidentifikasi kebutuhan user, dilakukan implementasi kebutuhan user tersebut, diantara konten apa saja yang nanti akan ditampilkan dalam aplikasi recall. Setelah itu dilakukan seksi kebutuhan user dari proses implementasi dengan melihat kapasitas teknologi dan efisien. Terus yang dari analisnya, produk akhir dari analis sistem adalah seluruh kebutuhan sistem. Untuk usulan sistem informasi ini juga disebut spesifikasi fungsional dan kebutuhan fungsional. Untuk proyek pengembangan yang besar, produk ini mengambil
informasi penggunaan akhir perancangan suatu sistem dibutuhkan sebelum menyelesaikan tahap perancangan sistem. Sistem analis real code pemilu registrasi berbasis web menggunakan ERD atau disebut ERD. Terus ada juga DFD dan flowchart untuk merancang aplikasi. Di yang desainnya itu ada rancangan sistem informasi. Ini menjelaskan tentang rancangan dibutuhkan oleh para pengguna perancang. Ini terdiri dari perancang logika dan fisik yang dapat menghasilkan spesifikasi sistem yang memenuhi persyaratan. Bagaimana aktivitas input, pengolah, output, penyimpanan, pengendalian memenuhi syarat sistem yang dikembangkan dalam analis. Itu ada beberapa desain, yaitu dari desain prompt dan static report. Terus 2 desain antarmuka dan dialog, itu yang disebutnya message. Yang 3 desain basis data dan file atau disebut framework work. Terus yang keempat itu ada desain proses atau yang disebut struktur proses. Terus yang ini selanjutnya ada implementation. Setelah proses dan desain itu, maka dapat menghasilkan tampilan aplikasi dengan beberapa halaman fitur yang dapat dilihat pada gambar berikut. Jadi nanti ada gambarnya di Word-nya, Pak. Terus ini yang habis itu kesimpulannya itu saya ambil dari berdasarkan analis perancangan dan implementasi yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa 1. Dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL, perancangan aplikasi real code untuk pemilu registratif berbasis web yang telah dibangun ini memberikan banyak kemudahan dalam penggunaannya, serta model ERD itu dan DFD digunakan untuk perancangan sistem yang ada. Yang kedua, sistem informasi yang telah dibangun ini bertujuan agar dapat membantu perhitungan suara saat pemilu registratif dengan hasil yang lebih cepat atau lebih mudah dana akuratnya. Sekian dari saya, Pak, dari menganalisis ringkasan jurnal tentang penerapan metode SDLC dalam sistem informasi real count pemilu registrasi DPRD RI Daerah Pemilihan Banten 2 tahun 2019. Bila ada kata-kata yang salah mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.